Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Siti Nurlaila dari kelas Sistem Informasi 5B dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas 11 April. Di sini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan soal UAS dari mata kuliah Hukum Bisnis dan TI. Soal pertama ada jelaskan mengenai hukum pembuktian dan daluarsa. Yang pertama ada hukum pembuktian. Menurut pasal 1865 KUH Perdata, pembuktian pada umumnya di mana setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu. Pembuktian ini bertujuan untuk menetapkan hukum di antara kedua belah pihak yang menyangkut suatu hak sehingga diperoleh suatu kebenaran yang memiliki nilai kepastian, keadilan, dan kepastian hukum. Selanjutnya, pada daluarsa, menurut pasal 1946 KUH Perdata, lewat waktu atau daluarsa adalah suatu sarana untuk memperoleh sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu perikatan dengan lewat suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang yang bertujuan untuk memperoleh hak milik atas suatu barang dinamakan daluarsa akuisitif, sedangkan daluarsa untuk dibebaskan dari suatu perikatan dinamakan daluarsa ekstinsif. Selanjutnya ada alat pembuktian diatur dalam pasal 1866 KUH Perdata bahwa alat pembuktian meliputi yang pertama ada alat bukti tertulis atau surat yang merupakan pembuktian dengan surat-surat akte resmi dan surat akte di bawah tangan. Yang kedua ada bukti kesaksian. Pembuktian ini dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Yang ketiga ada bukti persangkaan. Kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum ke arah suatu peristiwa yang tidak diketahui umum. Yang keempat ada alat bukti pengakuan, yaitu pernyataan atau keterangan yang dikemukakan salah satu pihak kepada pihak lain dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Yang terakhir ada alat bukti sumpah. Yaitu suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan. Selanjutnya ada soal nomor 2, yaitu jelaskan mengenai e-commerce dan hubungannya dengan hukum bisnis. E-commerce adalah segala transaksi jual beli yang dilakukan melalui internet. E-commerce menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional karena dalam e-commerce seluruh proses perdagangan mulai dari pemesan produk, pertukaran data, hingga transfer data dilakukan secara elektronik. Aktivitas ini juga merupakan suatu penerapan dari e-business atau bisnis elektronik. Selanjutnya, apa sih hubungannya dengan hukum bisnis ini? Hubungannya dengan hukum bisnis yaitu dalam e-commerce salah satu bidang hukum yang banyak tersentuh dari adanya transaksi via e-commerce yaitu bidang hukum kontrak. Mengingat kebanyakan dari deal bisnis e-commerce didasari atas suatu kontrak bisnis. Selanjutnya nomor 3, jelaskan mengenai hukum bisnis yang berkaitan dengan leasing dan franchising. Yang pertama ada leasing. Leasing ini merupakan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal, baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi atau finance lease maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi operating lease untuk digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala. Yang selanjutnya ada franchising. Perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atas ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan satu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut dalam rangka penyediaan atau penjualan barang atau jasa. Sekian yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.